Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilis Aryani, peserta UKM PPG dari Universitas Negeri Makassar. Pada uji kinerja hari ini, saya akan menyampaikan materi C3 basis data pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada kompetensi dasar, menerapkan record, tabel, dan field dalam basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesehatan ya, kita bisa bertemu kembali walaupun masih melalui pembelajaran jarak jauh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada beberapa teman kita yang belum bisa bergabung. Kita doakan ya semoga cepat bergabung, atau yang berhalangan hadir karena sakit, kita doakan juga semoga lekas sembuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Latif ya yang memimpin berdoa ya. Silahkan Latif. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Latif ya sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, Ibu mau absen yang sudah hadir beberapa ini. Yang kelihatan wajahnya dulu yang Ibu absen. Abdul Latif ada ya. Nida Hanifah ada. Melisa. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran untuk hari ini, ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Masih tentang DML. Yang minggu kemarin? DDL dan DML. Oh, DDL dan DML. Kemudian apa fungsi DDL? Membuat kerangka database. Kerangka database. Perintah DDL, ada yang masih ingat? DDL, create, drop. Ya, Aldi, silakan dijawab Aldi. Create, alter, drop. Ya, create, alter, drop. Ada lagi yang kurang? Select. Benar, select. Select masuk DDL atau DML? DML. Oh iya, DML. Untuk perintah DDL itu ada alter, ada create, ada drop, ya kan? Nah, tadi sudah disebutkan sama Aldi. Untuk DML? Ada yang masih ingat? Itu ada Select. Indri atau Helena yang jawab? Helena yang jawab yuk. Select, Iya. insert, delete, update. Iya, benar. Select, insert, delete, dan update. Sidu ya, berarti masih ingat. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kalian tahu tujuan dari pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita akan mulai materi pembelajaran yang baru, membuat record, tabel, dan field dalam basis data. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan record, table, dan field. Kemudian kompetensi dasar yang kedua itu adalah kalian bisa membuat record, tabel, dan field. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan tentang record, tabel, dan field. Kemudian yang kedua adalah merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Kemudian yang ketiga adalah membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel. Untuk tujuannya? Tujuan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan 1. Melalui proses pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan tentang record, tabel, dan file dengan benar. 2. Melalui diskusi yang dilakukan secara virtual daring, peserta didik dapat merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel dengan tepat. 3. Melalui percobaan yang dilakukan secara mandiri dan kelompok, secara virtual daring, peserta didik dapat membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel sesuai aturan yang ada. Iya, terima kasih Devi sudah membacakan. Jadi ini tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini seperti yang sudah dibacakan oleh Devi.
Kemudian untuk peta konsepnya, peta konsep dari materi membuat record, tabel, dan field dalam basis data. Itu yang pertama adalah tabel dan field dalam basis data. Kemudian yang kedua adalah record dalam tabel. Yang ketiga adalah merancang dan membuat tabel. Kemudian yang keempat adalah merancang database. Untuk teknik penilaiannya sama seperti biasanya, itu yang pertama adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini digunakan untuk mengukur keterampilan kalian. Jadi ketika kalian mengerjakan LKPD berarti kalian sudah memperoleh nilai keterampilan. Kemudian tes tertulis itu dalam Google Form itu adalah untuk mengukur pengetahuan kalian. Jadi ketika kalian mengerjakan LKPD dan tes tertulis yang ada di Google Form berarti kalian sudah lengkap nilainya, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Dan yang terakhir adalah observasi. Observasi nanti Ibu akan mengamati keaktifan kalian baik di Google Meet maupun di Google Classroom. Kemudian untuk materinya, yang pertama adalah tabel dan field dalam basis data, kemudian record dalam tabel, yang ketiga adalah merancang dan membuat tabel, yang keempat adalah merancang database. Ada yang pernah mendengar kata-kata record, field, maupun tabel? Record. Dalam materi hierarki. Iya, struktur. Di struktur hierarki basis data itu ada. Jadi di struktur basis data itu ada basis data, kemudian di bawah basis data itu ada apa? Table. Ada table. Di dalam tabel ada? Record, field. Iya, ada field, ada record. Nah, itu adalah bagian-bagian dari basis data, struktur hierarkinya. Yang mau Ibu jelaskan, database itu ibaratnya adalah sebuah lemari penyimpanan, ya kan? Kemudian tabel itu adalah raknya. Jadi di dalam rak itu biasanya berisi dokumen atau map-map, ya kan? Jadi kalau kita ibaratkan lemari itu adalah sebuah database, raknya itu adalah sebuah tabel. Raknya isinya berapa kalau di dalam lemari? Bisa lebih dari satu? 4. Ya, ada 4, Bisa. ada 5. Artinya dalam satu database itu bisa terdiri dari lebih dari satu tabel sesuai dengan keperluan. Jadi rak itu adalah sebagai tabelnya. Nah, di dalam rak itu kan ada arsip, ada dokumen, ya kan? Ada dokumen, ada map-map. Itu kita bisa menyebutnya adalah field dan record. Jadi gambarannya seperti itu. Sekarang Ibu minta kalian coba cari dari sumber lain apa itu field, apa itu record, dan apa itu tabel. Kalian bisa membaca di bahan ajar, kalian bisa mencari sumber lain di internet ya tentang field, record, dan tabel. Nanti Ibu akan minta salah satu atau salah dua, tiga ya, 3 orang untuk memaparkan hasil pencariannya. Ada yang sudah ketemu? Sudah. Ada yang mau membacakan apa itu? Devi menemukan apa, Devi? Field. Apa itu field? Definisi lainnya yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data field yang akan diisikan. Iya. Jadi field itu menurut Devi adalah nama-nama yang ada di dalam kolom ya. Oke. Ada yang lain? Field sudah berarti tentang tabel. Ada, Bu. Iya, silakan. Aldi. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Iya, tepat sekali. Jadi tabel itu adalah kumpulan antara baris dan kolom. Kalau kita ambil kesimpulan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Aldi itu sudah sangat tepat, tapi kita bisa ambil kesimpulan berarti tabel itu fungsinya adalah tempat untuk menyimpan data ya. Karena di situ ada kumpulan dari baris dan kolom. Terima kasih ya Aldi ya. Kemudian satu lagi record. Ada yang sudah menemukan record? Siapa? Nida, Bu. Nida, silakan Nida. Record adalah sekumpulan field yang saling berhubungan. Record pada umumnya terhitung dalam satuan baris.
Satu record mewakili satu data atau informasi tertentu. Semakin besar basis data, maka semakin banyak jumlah recordnya. Iya, betul. Tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Nida tadi ya. Jadi record itu adalah biasanya berupa baris. Jadi dia berupa data. Ibu punya gambaran? Bentar. Yang menggambarkan antara baris, kolom, dan tabel. Jadi kemarin minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwa gambaran data yang tersimpan dari database itu adalah berbentuk sebuah tabel, ya kan? Tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom kepala yang di atas kita sudah familiar, kita menyebutnya adalah field. Field itu apa? Field itu adalah kolom. Selanjutnya ada record. Record itu tadi sudah disampaikan oleh Nida bahwa record itu adalah baris atau kita juga sering menyebutnya row. Baris itu apa? Baris itu adalah kumpulan dari data. Ya kan? Datanya ini. Oh, record. Ya, kumpulan dari kolom dan record seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Aldi tadi. Itu sudah tepat, itu kita menyebutnya adalah tabel. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung? Sudah paham. Sudah paham ya? Paham. Jadi kolom, ini hanya beda menyebutnya. Mungkin biasa kita menyebutnya kolom, sekarang kita menyebutnya field. Kalau biasanya kita menyebutnya baris, sekarang kita menyebutnya record. Sampai sini untuk gambaran field, record, dan tabel sudah ada pemahaman ya? Ya, baiklah. Sekarang paham. Terima kasih kalau sudah paham. Sekarang kita lihat dulu tayangan video sebentar. Jadi, apa yang bisa didapatkan dari video materi tadi? Pengertian tabel, field, record. Ya, pengertian tabel, field, dan record. Apakah sudah sesuai dengan jawaban yang kalian cari tadi dengan materinya? Iya. Iya, sudah. Berarti tadi kalian mencarinya sudah sangat tepat ya. Berarti sudah sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian, ada yang lain lagi? Terdapat Aturan penamaan. Iya, betul sekali. Ada aturan penamaan dalam membuat
field, dan tabel. Oke, kita masuk di materi. Bagaimana aturan membuat tabel. Aturan yang pertama dalam membuat tabel itu adalah dalam membuat tabel itu menggunakan kata benda. Kata benda contohnya adalah misalkan siswa, kemudian buku. Kemudian yang kedua, memberikan nama tabel itu harus sesuai dengan isinya. Misalkan kita membuat tabel siswa, berarti isinya adalah tentang data siswa. Kemudian yang ketiga, tambahkan prefix jika satu basis data digunakan oleh banyak aplikasi. Kemudian yang keempat itu jangan menambahkan akhiran TBL. TBL itu apa? Misalkan tabel, misalkan guru. Ya sudah, nama tabelnya adalah guru saja. Kemudian berikutnya adalah gunakan huruf kecil. Kemudian yang terakhir itu tidak boleh menggunakan kata yang tercadang, misalkan select, kemudian create, insert, itu tidak boleh. Misalkan tabel select, itu nggak boleh. Jadi gunakan yaitu yang sesuai, kata benda dan gunakan huruf kecil semua. Laptopnya sudah siap? Kita akan mempraktekkan membuat database, membuat tabel, kemudian membuat field, dan menambahkan record, ya. Oke. Sudah. Sudah siap? Berarti sudah siap semua ya laptopnya ya. Yang perlu dipahami di sini nanti untuk di pembelajaran ini, karena tadi di tujuan pembelajarannya adalah ada merancang database lebih dari satu tabel, berarti nanti kita akan mencoba untuk membuat database yang terdiri dari 2 tabel minimal. Jadi kita 2 tabel aja ya kita gunakan hari ini ya. Ini kira-kira kalau dilihat dari ada anggota, ada buku, ada pinjam. Nama tabel. Nama tabelnya adalah anggota, namanya adalah buku, dan pinjam. Oke. Kira-kira ini database apa? Perpustakaan. Perpustakaan, ya tepat sekali. Jadi karena ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam, berarti kita akan membuat tabel perpustakaan. Jadi minimal kita akan membuat 2 buah tabel. Jadi tabel dari database perpustakaan, ya. Oke, yang pertama, ada yang masih ingat bagaimana membuka MySQL? Lupa, Bu. Lupa. MySQL. 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 Strip U. Strip U. Strip U. Spasi ROOT. Terus Strip T. kemudian di Enter. 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 Oke. Enter. Sini sudah ada MariaDB, berarti database kita sudah aktif. Silahkan buatkan Ibu database perpustakaan. Habis itu tampilkan. Ingat ya, membuat nama database harus sesuai dengan aturan. Gunakan huruf kecil semua untuk nama database-nya. Untuk membuat database itu kurang lebih dengan membuat tabel. Jadi gunakan huruf kecil semua, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus. Jadi karakternya hanya underscore, misalkan hanya untuk memisahkan aja. Terus kemudian karakter maksimalnya adalah 64 karakter. Ada yang sudah jadi? Sudah. Ada yang bisa menampilkan nama database-nya? Sudah. Siapa yang mau menampilkan? Devi. Devi. Yo, Devi. Database-nya mana, Devi? Tapi terlihat sih di situ sudah ada MariaDB-nya perpustakaan. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dari setelah membuat database, kemudian di use ya. Setelah itu baru kita bisa membuat tabel. Jadi ini adalah perintah atau sintak SQL yang digunakan untuk membuat database perpustakaan. Baru setelah ini kita akan membuat tabel dari database perpustakaan. Tabel yang pertama adalah anggota. Berarti kita buat create table, namanya adalah anggota. Sampai sini lancar ya? Lancar. Kemudian silahkan kalian buat tabel satu lagi.
Buatkan Ibu tabel satu lagi, yaitu adalah tabel buku. Bisa? Bisa. Bisa. Di sini ada tanda kunci. Artinya kalau di sini ada tanda kunci kuning, berarti dia adalah sebuah primary key, ya. Untuk tipe datanya kalian bisa menggunakan INT dan varchar. Ingat kalau INT itu hanya untuk tipe data berupa angka. Kemudian kalau varchar itu adalah gabungan dari keduanya. Silakan buat satu lagi tabel buku, kemudian nanti salah satu atau salah dua menampilkan hasilnya. Bu, ini di-quit dulu, Bu. Enggak, langsung. Jadi ketika kalian membuat tabel lagi, ini kan tabelnya masih di dalam database perpustakaan kan? Berarti langsung buat aja, langsung create table. Create table, tabel baru lagi. Jelas ya? Oh iya, paham. Ya. Oke, silakan buatkan Ibu satu lagi tabel. Yaitu adalah tabel buku. Ibu, Devi mau tanya, Bu. Iya, silakan Devi. Kalau misalnya in itu nggak bisa lah, Bu, kalau pakai tanda strip itu, Bu. Apa murni harus angka semua, Bu? Yang mana? Kalau INT. misalnya in. Oh iya. Iya. Iya, INT itu adalah kepanjangan dari integer. Jadi memang dia Iya. khusus untuk tipe data numerik atau angka. Jadi tidak boleh ada yang lain, ya. Iya, makasih, Bu. Ya. Terus batasan maksimal kalau kita menggunakan tipe data INT itu adalah 11 digit. Jadi 11 digit angka itu yang bisa dimasukkan ke dalam INT. Bu, Ya. tipe data enum dalam satu table tuh bisa lebih dari satu loh, Bu. Bisa. Tapi untuk tipe data enum itu yang kita membatasi pilihan ya. Jadi itu pilihannya sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi yang sudah pasti. Kalau memang yang tipe datanya itu yang belum pasti, itu kita tidak bisa menggunakan enum. Bisa, cuma nanti ketika ada data baru yang belum pernah kita inputkan, kita harus merubah struktur tabelnya kan. Jadi kita harus menambahkan pilihannya lagi. Hindari kalau sudah menginputkan data, itu kalian masih memperbaiki struktur tabel. Usahakan ketika kalian membuat database dan tabel itu sudah fix sebelum kalian menginputkan data. Ya. Karena kalau kalian sudah menginputkan data, sudah terlanjur menginputkan data, sudah ada datanya, kemudian kalian memperbaiki struktur tabelnya, maka akan berpengaruh juga ke dalam datanya yang sudah ada. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Gabriela sudah selesai? Sudah. Mau menampilkan? Silakan, mau menampilkan Gabriela? Sudah selesai untuk tabel bukunya? Sebentar. Iya, kelihatan ini. Nah, nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, ini iya. Tipe datanya INT, varchar. Iya. Ada yang masih ingat bagaimana menambahkan data? Jadi insert into Nama tabel. insert into nama tabelnya adalah anggota, kemudian values, ya kan? ID anggotanya misalkan 1. Tersimpan. Kita melihatnya select from anggota. Tersimpannya adalah tetap P. Artinya kita men-set di situ mau huruf besar, kita sudah set huruf besar, tapi kita mau menginputkan huruf besar atau kecil itu sama. Jadi tidak case sensitif untuk inputannya di sini. Jelas? Silahkan ditambahkan lagi datanya 2 untuk yang anggota. Jadi tambahkan 2 lagi yang untuk anggota. Nanti yang sudah selesai bisa menampilkan datanya. Sudah selesai. Sudah selesai, Latif? Ya, silakan ditampilkan Latif. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Masih loading. Iya. Oke, ID anggotanya. Oke, nama Fitria Sarah Banjaran. Baiklah. Oke, ya sudah benar. Sekarang kalian tambahkan data yang untuk data buku. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, silakan tambahkan yang untuk data buku, kemudian tampilkan hasilnya menggunakan perintah select.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Isinya 2 aja boleh Iya, nggak, Bu? 2, boleh. Silakan Melisa. Nah, Melisa. Oke. Perpustakaan seleksi buku insert untuk. Iya. Iya, benar sekali sudah. Masih ada yang kurang jelas untuk menampilkan database, kemudian membuat database, kemudian menampilkan, memilih, kemudian membuat tabel, menginputkan data. Ada yang belum paham? Sudah paham ya. Jadi intinya gini, kenapa ada hubungannya sama record, tabel, dan field? Jadi tabel dan field itu dibuat menggunakan perintah DDL, yaitu create, ya kan? Jadi kita akan membuat tabel, membuat field, itu perintah yang digunakan adalah perintah DDL, yaitu create. Kemudian untuk mendeklarasikan record itu kan data. Kita menggunakan perintahnya adalah DML, yaitu insert. Jadi ini yang perlu kalian pahami dulu. Jadi tabel dan field itu dibuat dengan perintah DDL, yaitu create. Kita membuat sebuah tabel, kemudian di dalam tabel di situ ada field-nya. Kita tentukan field-nya. Kemudian record itu dibuat menggunakan perintah DML, yaitu kalian insert. Kenapa? Kalian kan menambahkan data kan. Jadi ketika kalian menambahkan data, data nanti yang tersimpan itu disebut record, ya kan? Berarti tadi datanya yang kalian sudah buat itu Ibu suruh menambahkan 2 atau 3 data. Artinya di situ nanti ada 2 atau 3 record dalam setiap tabelnya. Sampai sini ada yang belum jelas, ada yang belum paham. Jadi di dalam database, satu database itu boleh berisi banyak tabel dan memang harus. Jadi dalam satu database itu memang harus berisi banyak tabel. Jadi data-data itu akan tersimpan di dalam tabel. Tabel-tabel itu berfungsi sebagai penyimpan data. Tabel dan field itu dibuat menggunakan perintah tabel dan field DDL, yaitu perintahnya adalah create. Kemudian record itu dibuat menggunakan perintah DML, yaitu insert. Sampai sini paham ya? Selanjutnya Ibu akan jelaskan masalah LKPD. Jadi nanti setelah ini kalian aktif di Google Classroom, kalian kerjakan LKPD-nya. Jadi untuk LKPD hari ini, judul kegiatannya adalah praktik membuat basis data dalam MySQL. Jadi nanti dalam LKPD ini kalian membuat basis data dalam bahasa SQL. Jenis kegiatannya adalah praktikum mandiri. Alat dan bahannya itu adalah laptop atau komputer, kemudian yang kedua adalah aplikasi exam. Bahannya mungkin tadi ada yang belum paham atau belum mengerti, kalian bisa membuka bahan ajar untuk membuat record, tabel, dan field. Atau kalian bisa membuka bahan ajar yang sudah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang DDL dan DML, karena masih ada hubungannya dengan membuat record, tabel, dan field dalam basis data. Kemudian e-book basis data, itu sudah untuk bahan ajar Ibu sudah siapkan di Google Classroom. Bisa kalian download terlebih dahulu, kalian baca-baca terlebih dahulu kalau lupa. Kemudian kalian bisa mencari juga di internet, kalau misalkan sintak atau perintah yang digunakan untuk membuat database lupa, mungkin kalian bisa mencari juga di sini. Atau kalian bisa mencari sumber lain di internet yang relevan, yang bisa membantu kalian mengerjakan LKPD. Kemudian untuk petunjuk kegiatannya, itu yang pertama, kalian bisa mengerjakan LKPD ini secara mandiri di dalam kelompok. Jadi boleh kerjasama dengan teman-temannya. Kalian bisa sharing, berbagi. Jadi yang belum paham nanti bisa paham karena dibantu dengan temannya. Tapi yaitu secara virtual atau daring. Satu kelompok boleh terdiri dari 3 atau 4 orang. Kemudian yang kedua, baca materi bahan ajarnya. Kemudian cari referensi lain di internet. Dan yang keempat adalah apabila ada permasalahan atau hal-hal yang kurang jelas, diskusikan dengan kelompok Anda. Kelompok apa? Kelompok yang tadi mengerjakan secara virtual tadi. Atau tanyakan kepada guru. Langkah kegiatannya itu yang pertama adalah siapkan komputer atau laptop yang kamu miliki. Kemudian lakukan instalasi exam terlebih dahulu jika komputer atau laptop Anda belum terinstall exam.
Bisa juga dengan mendownload Epsam di link yang sudah Ibu siapkan dan melakukan instalasi seperti yang dijelaskan pada uraian materi sebelumnya. Jadi pernah itu di materi yang mengenal SQL itu Ibu sudah jelaskan langkah-langkah untuk instalasi Epsam. Kemudian setelah Epsam berhasil diinstal, aktifkan MySQL dengan cara klik Start pada tombol yang terdapat bagian Action. Sudah bisa ya. Kemudian klik sel di sebelah kiri Epsam untuk membuat sintak SQL. Setelah itu ketikkan MySQL root P tanpa tanda petik untuk mengaktifkan MySQL, kemudian tekan Enter. Ini juga sudah bisa. Tekan Enter sekali lagi jika tampilan meminta memasukkan password. Ketika ini MySQL sudah aktif, ditandai dengan adanya tulisan MariaDB non. Artinya itu MySQL sudah aktif, mulailah membuat database atau basis data dengan nama belajar _ nama lengkap. Setelah itu, perhatikan gambar tampilannya dengan melihat struktur tabel siswa perempuan. Kemudian isikan record tabel siswa perempuan. Jadi tampilkan tabel siswa perempuan dengan sintak insert into siswa perempuan values. Nah, kalian ikuti. Setelah ini selesai, tambahkan record tabel siswa perempuan secara mandiri minimal 3 record. Kemudian nomor selanjutnya, setelah tabel perempuan sudah berhasil dibuat dan diisikan dengan data, kalian buat tabel satu lagi. Jadi buat sebuah tabel baru dengan nama siswa laki-laki. Isikan record tabel siswa laki-laki secara mandiri minimal 3 record. Kemudian tampilkan hasilnya menggunakan perintah select from siswa laki-laki. Print screen setiap sintak yang kamu inputkan dan hasil tampilannya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Langkah-langkah kegiatannya? Ada yang sudah cukup jelas. Buat laporan praktikum, membuat basis data dalam MySQL secara mandiri. Jangan lupa memberikan kesimpulan dari hasil praktikummu. Kemudian ketikkan laporan yang kamu buat pada Microsoft Word. Jadikan satu print screen tampilan dan laporan yang kamu buat. Kemudian simpan file laporan yang telah selesai kamu kerjakan dengan format ini LKPD 36 _ nama. Kemudian upload tugas kelas pada Google Classroom. Sampai sini untuk LKPD ada yang belum jelas? Itu di screenshot satu-satu. Iya, di screenshot satu-satu. Jadi setiap nomor satu screenshot, tiap nomor satu screenshot. Atau gini, setelah kalian membuat create database, ya kan? Create database berhasil kan? Langsung show database. Jadi itu satu screenshot gitu aja. Atau satu layar kah? Tapi dia menggambarkan dikasih keterangan, ya. Setelah ini kalian ke Google Classroom, silahkan mengerjakan LKPD, kemudian menjawab permasalahan yang sudah Ibu letakkan di question ya. Jadi untuk permasalahan Ibu letakkan di question, jadi siapapun yang menjawab di situ nanti akan mendapatkan nilai. Silahkan ke Google Classroom, kerjakan LKPD-nya dulu. Dilanjutkan dengan jangan lupa untuk menjawab permasalahan dan mengerjakan evaluasi. Jangan lupa baca bahan ajarnya, baca sumber belajarnya, carilah referensi di internet. Kalian boleh mengerjakan berdiskusi dengan temannya secara virtual ya. Boleh kerjasama. Untuk mengerjakan LKPD-nya itu boleh dikerjakan secara kelompok. Hanya saja nanti hasilnya di-upload masing-masing di tugas kelas. Ada yang sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Yang sudah selesai bisa di-upload terlebih dahulu di Google Classroom. Di Google Classroom untuk LKPD-nya. Ibu lihat sudah ada beberapa yang mengirimkan. Kita cek ya untuk LKPD. Kita lihat dulu, Ibu share screen dulu. Jadi untuk yang belum mengerjakan, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk mengerjakan. Apa sih yang dinilai di LKPD ini? Jadi di LKPD kalian diminta untuk membuat laporan kan. Sekarang kita lihat satu lagi. Untuk contoh LKPD-nya, punyanya siapa yang sudah ngumpul ya? Lihat dulu. Punyanya Nida, kita lihat punya Nida.
punya Nida, ini oke, laporan praktik membuat database. Nah, untuk tujuan kegiatannya. Wah, lengkap sekali ya, ada teorinya. Ya, nggak apa-apa. Untuk format laporan, ini sudah sangat lengkap. Kemudian, nah kita lihat di LKPD-nya. Mengaktifkan database, oh ya ini lengkap lagi. Jadi dari mulai nomor 1, nomor 2 membuat database. Ya, menampilkan, mengaktifkan, kemudian membuat sebuah tabel dalam basis data, iya, menampilkan struktur tabelnya, INT, varchar, ya, insert itu, ya, kita lihat, ya, sudah sesuai dengan yang di struktur tabelnya untuk datanya, kemudian membuat tabel baru ya, siswa laki-laki. Oke, belajar DB. Ya, kemudian kita akan melihat hasil evaluasi dari hari ini. Untuk hasil evaluasi, nilainya kita lihat ada berapa yang sudah mengerjakan. Oke. Ada sudah 16 orang yang mengerjakan, jadi nilai paling rendah ada, nggak usah disebutkan ya, ini ada 10, kemudian 20, 1 orang. Kemudian 60-nya adalah 2 orang, 70-nya 2 orang, selanjutnya yang mendapat nilai 84 orang, dan 90-nya 5 orang, dan 100-nya 1 orang. Ini baru 16 orang yang sudah mengerjakan. Jadi gini, sebenarnya untuk KKM kita untuk mengerjakan yang evaluasi itu adalah 70. Jadi Ibu harap siswa atau yang belum mendapatkan nilai 70 nanti bisa mengulang kembali mengerjakan soal evaluasinya. Ada yang belum jelas atau belum dipahami, bisa ditanyakan. Mungkin ada yang mau nanya, apa yang belum paham. Sepertinya untuk yang di sini kan kita hanya mempelajari tentang record, tabel, kemudian field ya. Kemudian kita merancang sebuah database yang memiliki lebih dari 1 tabel. Bagaimana? Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bagaimana untuk yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Ya, Nida dulu atau Latif dulu yang mau membacakan hasil kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oh, Latif dulu. Silakan Latif. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah tentang field. Field adalah suatu block dari suatu table yang mempunyai nama dan tipe yang akan menentukan data apa yang bisa disimpan dalam kolom tersebut. Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Kesimpulan yang didapat adalah tabel adalah suatu kumpulan data yang disimpan dan diorganisasikan dalam bentuk baris atau record dan kolom atau field. Iya, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini, tabel adalah suatu kumpulan data yang disimpan dan diorganisasikan dalam bentuk baris, record, dan kolom atau field. Masing-masing kolom mempunyai nama yang spesifik terhadap data yang akan disimpannya. Tadi sudah disampaikan oleh Nida ya. Kemudian field adalah suatu kolom dari suatu tabel yang mempunyai nama dan tipe yang akan menentukan data apa yang bisa disimpan dalam kolom tersebut. Sama seperti dengan yang disampaikan oleh Latif tadi. Jadi Ibu hanya ingin melengkapi bagian record merupakan kumpulan data yang saling terkait. Tabel dan field dibuat dengan perintah DDL yaitu create, dan record dibuat dengan perintah DML yaitu insert. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga kita semua diberi keselamatan oleh Tuhan, dan semoga pembelajaran hari ini kita semua paham. Amin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Latif ya sudah memimpin berdoa. Terima kasih juga untuk yang lain atas kehadirannya. Kemudian sampai jumpa minggu depan dengan pembelajaran materi yang baru. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.